Siti Nurmala sudah hadir 10.1. Shansa 10.2 sudah hadir. Dibagikan live-nya Kansa ke teman-temannya. Bismillah, alhamdulillah, kita kembali bisa berjumpa dalam agenda rutin setiap malam. Putri sama Manda, alhamdulillah sudah hadir. Diajak Agisnya itu, Karen, Agis, Karen, Dila, Destra juga hadir ya. Destra sudah hadir. Yeah. Rafli 12 IPS 4 sudah hadir. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah ya, diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas. Mari kita gunakan kesempatan yang istimewa ini. Derry IPS sudah hadir, Intan hadir, Riana, Sinta sudah hadir IPS 2, Helen hadir, Ayu IPS 1, Ridho IPS 2 sudah hadir, Nafira 10.1, Yoga IPS 2, Mufti IPS 1, Daniawati, Karen udah hadir, Karen, Aurel 10.2, Repa IPA 6 ya, Karen sudah hadir. Oh ya, Sinta udah hadir. Salsabila, Octavia IPS 2, Putri Raifa 10.1 sudah hadir. Putri Raifa, siapa? Acara Isra Mi'rajnya tanggal 25, Dewi Reni hadir. Isra Mi'raj di SMA 4 tanggal 25, satu hari sebelum libur Ramadan. Libur sebelum Ramadan itu ada acara dulu. Besok hari Kamis belajar. Adisti hadir, Ahmad Rifki 7A hadir, Siti Wanda Agustin sudah hadir. Terima kasih. Sarah 10.1 sudah hadir. Kiriman teh esnya, es teh apa itu? Makasih. Salwa IPS 2 sudah hadir. Dina IPS 2 sudah hadir.
Nabila Rizky IPA 6 sudah hadir. Arfa IPS 2. Boleh nanya, boleh. Apa video suratnya belum diposting? Apa video surat apa itu? Video surat apa maksudnya? Mardika IPA 2 sudah hadir. Ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol kurang lebih 30 menit. Untuk kelas 12 ya, ini maklumat ya, pemberitahuan kepada kelas 12 yang hitungan bulan mungkin sudah selesai proses KBM. Untuk nilai PAI di ijazah akan kita sholat nisfu Sa'ban itu nggak ada ya Putri, tidak ada sholat nisfu Sa'ban ya, tidak ada sholat nisfu Sa'ban secara khusus, tidak ada. Naila IPS 2 sudah hadir. Gimana tadi pertanyaannya? Belum kebaca dan naik ya. Ya, untuk Putri Raifa tidak ada dasar yang kuat tentang sholat nisfu Sa'ban, tidak ada ya. Nurmaya hadir IPS 2, Karina IPA 4, iya, Maya udah hadir. Tidak baik. Kalau tahu uang dari hasil yang haram atau tidak jelas kehalalannya, jangan dipakai. Kalau tahu itu uang itu dari proses pekerjaan yang haram atau tidak jelas kehalalannya, jangan digunakan, jangan dipakai. Ibnu hadir, Nadia. Apalagi dipakai ibadah, ya nggak boleh. Safira hadir. Alumni SMA 4 tahun 2000 hadir, Pak. Siapa ini? Ica Marica siapa ya? Makasih sudah hadir ya, alumni SMA 4. Tahun berapa ini alumninya? Lulus tahun berapa? Ya, jadi kalau ada orang ini. Sholat kusuk itu ya butuh proses yang cukup panjang, tidak sekali jadi. Ya, butuh proses yang panjang. Tidak sebulan 2 bulan, itu butuh riyadhah, butuh latihan terus. Dwi Iksannya hadir. Tapi jangan keluar lagi nih. Absen langsung keluar. Dwi bertahan bisa nggak? Bertahan. 2020 ya. Sering diajak makan bareng sama Bu Rosda. Oh gitu. Coba tanya ke Bu Rosda ya, namanya Ica ya. Bener nggak? Saya tanyain nanti. Tadi apa pertanyaan tadi? Ya tadi apa? Selagi ya untuk uang dari
proses yang tidak jelas kehalalannya, itu jangan dipergunakan. Tapi kalau betul-betul tidak tahu, dimaafkan oleh Allah. Yesa sudah hadir. Ya, selagi Nasila IPA 6 sudah hadir. Sekali lagi untuk kelas 12 ya, khususnya yang Dewi udah kabur lagi belum nih? Dewi udah kabur belum nih? Akila IPA 6 udah hadir. Untuk kelas 12 ya, dalam hitungan ke depan KBM akan selesai, tinggal ikut ujian sekolah. Untuk nilai ijazah PAI itu saya ingin ngasih nilai maksimal kepada Yasin 3 kali. Itu pun dalilnya itu masih ada yang mengatakan tidak kuat dalilnya ya. Ya, tidak ada panduan yang khusus yang kuat ketika malam nisfu Saban membaca surah Yasin 3 kali. Itu pun masih silang pendapat. Ada yang mengatakan itu hadisnya lemah ya, tidak ada tuntunan Rasulullah yang seperti itu, tidak ada tuntunan yang pasti, yang jelas ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran pada malam itu boleh-boleh saja, enggak ya, boleh-boleh saja, tapi tidak mengkhususkan harus surah Yasin 3 kali ya, tidak ada. Tapi kalau mau baca Al-Quran silahkan, berzikir mangga, berdoa boleh mangga ya gitu. Tidak ada tuntunan yang pasti, yang qot'i dalam bahasa agamanya itu ya. Tidak ada harus baca Yasin 3 kali, tidak ada. Tapi kalau kita mau baca Al-Quran masih kiriman bukan mawarnya. Kalau kita berzikir, baca Quran, terus kajian Islam waktu itu, malam itu kita berdoa kepada Allah, maka itu silahkan saja ya. Tapi tidak secara panduan khususnya, tidak ada ya gitu. Zul udah hadir. Zul, terima kasih sudah hadir, bertahan 30 menit. Silakan sampaikan pertanyaannya atau komentar gitu kan. Ada yang berpendapat lain tentang apa nisfu Sa'ban? Pak, puasa sunnah tertinggi itu puasa Daud bukan Pak? Kalau kita sebagai umat Rasulullah ya, Rasulullah Nabi Muhammad ya Senin Kemis ya. Kalau mencontoh Nabi Muhammad ya Senin Kamis, itu dalil yang kuat, mangga. Tapi kalau melakukan puasa Nabi Daud ya silahkan, boleh. Nah, itu memang itu cukup berat ya, cukup berat itu. Tapi bukan artinya tertinggi nilainya, tidak ya. Tapi cukup berat, mungkin tidak semua orang sanggup. Selang sehari itu cukup berat. Tapi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah Nabi Muhammad ya mungkin lebih ini ya, lebih ringan ya, nggak terlalu memberatkan kita, yaitu Senin Kemis ya gitu. Itu yang Rasulullah contohkan seperti itu. Cara apa iman agar kuat ya? Memang iman itu kan seperti air laut, bisa pasang bisa surut ya, bisa pasang bisa surut. Atau mirip sebuah tumbuhan
Iman itu seperti tumbuhan, bisa tumbuh subur, bisa kerdil. Nah, dalam hadis dikatakan al-iman yazid wa yanqus, nah, itu kan. Iman manusia itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang gitu kan. Kalau imannya malaikat itu konstan. Tidak naik, tidak turun, itu konstan iman malaikat itu. Ya, malaikat itu imannya konstan. Tidak pernah naik, tidak pernah turun, itu malaikat begitu, stabil. Kalau imannya para nabi rasul itu naik terus, naik terus. Kalau imannya manusia seperti kita, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, naik turun, tidak stabil, tidak stabil. Nah, bagaimana caranya agar iman itu naik terus, grafiknya naik? Tadi bagaikan sebuah tumbuhan. Tumbuhan itu akan tumbuh subur. Di mana hadir ya? Tumbuhan itu akan tumbuh subur kalau disiram, dirawat, disiram, itu akan tumbuh subur. Abid, hadir di IPS 2. Jadi kalau tumbuhan dirawat, disiram, dipupuk, itu akan tumbuh subur. Buahnya pun ranum. Daunnya lebat, pohonnya cepat besar, cepat tinggi. Dan nanti ketika sudah lama akan berbunga, berbuah cukup ranum, banyak buahnya. Tapi kadang-kadang juga yang pohon yang jika tidak dirawat, tidak disiram, tidak dipupuk, itu akan kerdil, ya, akan kerdil, atau mungkin ujung-ujungnya akan mati pohon itu. Kita sering menemukan itu ya, saya punya bunga di rumah, karena pulang kampung tidak sempat disiram. Ketika pulang 2 minggu dari rumah, itu si bunga udah mati. Karena tidak ada yang merawat, tidak yang menyiram. Iman itu seperti itu. Kalau kita rawat dengan baik, dipupuk dengan baik, iman itu akan tumbuh subur. Apa pupuknya iman itu? Al-iman yazid bita'ah atau bil ibadah. Iman akan tumbuh subur jika dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah. Semakin tinggi frekuensi ibadah, semakin kita taat kepada Allah, itu iman itu akan semakin menguat, akan semakin kokoh kuat, Kalau sudah kokoh kuat karena terus bertahun-tahun dipupuk dengan ibadah, dia tidak lagi goyah, ya, dia lagi terpengaruh oleh orang lain. Terus bagaimana iman itu bisa kerdil, ujungnya bisa mati? Al-iman yanqusu bil maksiat. Iman itu akan berkurang, terus berkurang, dan boleh jadi mati. Kenapa? Karena bermaksiat. Jadi orang yang tiap hari sibuk bermaksiat kepada Allah, terus bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah. Ada yang terus main judi, tiap berjudi, mabok, teler, ya, berzina, mohon maaf, ya. Nasa IPA sudah hadir, Kaila IPA 1 sudah hadir. Jadi kalau tiap hari disibukkan dengan kemaksiatan kepada Allah, itu iman bisa rontok, itu bisa mati, bisa kerdil dan mati. Karena ketika orang itu bermaksiat, dia tidak mungkin beribadah kepada Allah, gitu kan? Ketika beribadah,
tidak mungkin bermaksiat itu. Maka itu sebuah pilihan hidup kita. Ketika orang disibukkan beribadah, tidak mungkin berbuat maksiat itu, ya gitu. Kalau kita disibukkan berbuat maksiat, tidak mungkin beribadah. Orang yang lagi main judi, mabok, dengar azan itu nggak bergeming. Coba silahkan dipraktekkan. Ketika kita sibuk main judi, apalagi sini ada minuman, ya, ada minuman. Gara-gara sebotol minuman kan, ada lagunya. Bisa nggak lagu sebotol minuman itu? Gara-gara minuman keras sebotol diminum, mabok. Orang mabok tidak mungkin mendengar azan, ya. Tidak mungkin merespon azan, tidak mungkin kayaknya. Tidak mungkin, karena memang akalnya sedang konslet, sedang bermasalah gitu. Makanya tidak mungkin ketika orang bermaksiat itu beribadah gitu kan. Jadi kesimpulannya, kalau kita disibukkan berbuat baik, maka tidak mungkin berbuat buruk gitu. Sehat alhamdulillah, saya banyak Revan ya, alhamdulillah. Nah, kalau orang disibukkan berbuat buruk, tidak mungkin berbuat baik gitu. Maka kalau kita pengen menjadi orang baik, menjadi orang yang keimanannya kuat, sibukkan berbuat baik, tinggalkan berbagai macam kemaksiatan sekalipun itu menggoda. Godaannya luar biasa ya. Jadi untuk berbuat maksiat itu godaannya cukup banyak, dan kita pun cenderung untuk mendukung itu. Jadi dalam diri kita ada sebuah potensi. Julia hadir, Raihanum hadir, Aisyah hadir. Di dalam diri kita saja itu kalau ada ajakan berbuat maksiat itu kayaknya mudah untuk merespon. Kalau bagi teman-teman yang ngajak ya, yuk kita bareng-bareng malam mingguan di mana gitu ya, kita bakar-bakar apa gitu kan. Oh, ini tadi ada pertanyaan dari siswa ya. Jadi bagaimana caranya mempertahankan kondisi iman agar menguat ya. Jadi kalau iman pengen kuat, maka sibukkan dengan berbuat baik, beribadah kepada Allah terus. Kita pupuk dengan ibadah, iman itu akan semakin menguat. Di dalam surah Al-Anfal ya, coba nanti bisa dilihat ayatnya, surah Al-Anfal ayat yang kedua itu, ayat yang kedua. Standar ciri imannya sehat, gampang banget ya. Jadi kalau kita punya iman, kita pengen tahu iman kita sehat enggak gitu kan gitu. Bagaimana caranya? Tadi di Al-Anfal ayat 2 itu Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya ya, bergetar hatinya. Ketika nama Allah disebut, ada getaran ketaatan kepada Allah. Tadi ketika di masjid ada azan berkumandang, nama Allah disebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu nama Allah disebutkan. Ada getaran nggak dalam jiwa ini? Getaran untuk merespon suara itu.
merespon panggilan itu ada getaran enggak gitu. Kalau ada getaran, nah berarti imannya masih sehat, masih sangat sehat. Tapi kalau dengar nama Allah disebut, azan berkumandang, kemudian tidak bergeming untuk merespon suara itu, malah cenderung melakukan aktivitas yang lain, berarti imannya lagi sakit itu, sedang bermasalah. Maka harus segera kembali dirawat, kembali diperbaiki lagi ya gitu. Dipupuk lagi dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah itu. Itu cara menyehatkannya. Nah, untuk membentuk iman yang kuat dan ibadahnya istiqomah, maka yang pertama dibutuhkan pemahaman ilmu yang memadai. Kita pelajari, ya, kita mempelajari apa manfaat dari ibadah itu, dipelajari secara keilmuan. Apa padilah-padilah, keutamaan, hikmah dari ibadah itu. Jadi semakin tahu ilmunya, apa hikmah ibadah itu, maka orang akan tertarik untuk melakukannya. Jadi kalau kita pengen tertarik untuk sholat, agar kita pengen serius sholat, maka langkah awal secara keilmuan dipelajari dulu. Dikaji dulu secara keilmuan Islam, apa itu sholat, ya, substansinya apa, rukunnya, syaratnya, terus nilai-nilai keutamaannya dipelajari secara keilmuan. Nah, dengan memahami ilmu tentang sholat, fadilah sholat, keutamaan sholat, manfaat sholat, hikmah sholat, maka akan tertarik gitu. Maka yang utama itu, ayo kita pelajari Islam dengan baik, ya gitu. Sempatkan di tengah-tengah kesibukan kita, dari sekian jam satu hari itu 24 jam, itu sisihkan mungkin setengah jam, 1 jam untuk belajar Islam, membaca buku, atau kita diskusi dengan orang-orang alim, orang-orang yang paham tentang agama. Kita diskusi, gali itu ilmunya. Terus yang kedua, cari teman atau lingkungan yang baik. Ya, cari teman atau lingkungan yang baik yang mendorong orang untuk semakin menguatkan ibadah kita. Cari teman, lingkungan yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, begitu. Jadi insya Allah kalau kita menggali ilmunya, terus tidak pernah berhenti, terus cari lingkungan yang baik, cari teman yang baik, teman yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik, beribadah, insya Allah itu iman kita akan stabil. Tapi kalau kita yang dua tadi tidak dilakukan, maka sulit sekali untuk menguatnya keimanan kita. Jadi butuh proses yang cukup panjang ya gitu. Ya itu jawabannya. Dari Raifan ya, tentang istidraj. Ya baik, istidraj itu adalah siksaan, ya, azab Allah kepada orang-orang yang lalai menjalankan perintah Allah. Jadi ada orang Islam pernah disibukkan dengan aktivitas pekerjaannya, ya, aktivitas mencari
harta yang banyak dan dia lupa dengan kewajiban beribadahnya, maka Allah itu diberikan harta yang melimpah. Harta yang melimpah sehingga dia akan semakin lupa dengan Allah. Disibukkan dengan usahanya, ya, disibukkan dengan mengurus harta yang begitu banyak, sehingga semakin lalai gitu. Dia apa kesimpulannya? Istidraj itu adalah azab Allah berupa nikmat yang dianggap nikmat gitu kan gitu. Jadi azab Allah yang menyerupai nikmat. Itu azab tapi menyerupai nikmat. Misalkan tadi orang ini badannya sehat terus, gak pernah sakit. Usahanya lancar terus. Padahal dia tidak sholat. Sholat gak pernah. Berpuasa Ramadan jarang. Baca Quran jarang. Tapi dia badannya sehat. Bisnisnya lancar. Hartanya melimpah. Anaknya kuliahnya lancar, langsung bekerja, gajinya tinggi, mobilnya bagus gitu. Tapi tadi dia lupa dengan ibadah kepada Allah. Makanya hati-hati dengan istidraj itu ya, kadang tidak terasa. Itu seakan-akan nikmat, itu padahal azab Allah. Karena tadi dengan nikmat harta yang melimpah, ya, dengan bisnis yang lancar, dan dia disibukkan dengan semua itu dan lupa. Maka hati-hati kalau seperti itu, ya, bisa dimengerti ya. Jadi istidraj itu adalah azab Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang lalai beribadah kepada Allah dengan berupa nikmat yang menyerupai nikmat. Padahal itu adalah sebuah azab, tapi menyerupai nikmat. Orang kadang tidak merasa itu, sehingga orang punya ngapain sholat, sudah lancar, menyerupai nikmat. Padahal itu adalah sebuah azab, tapi menyerupai nikmat. Orang kadang tidak merasa itu, sehingga orang punya ngapain sholat, sudah lancar. Itu yang menemani kita, ya, menyertai kita ketika itu, yang menemani kita, ya, menyertai kita ketika dunia sukses, akhirat pun sukses. Itulah kehidupan yang seimbang. Ya, itu jawaban untuk tentang istidraj ya gitu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan tentang terkait sholat khusyuk ya. Apakah sholat khusyuk itu bisa sekaligus? Iya, kadang-kadang kita tidak sadar itu ya, betul ya. Kita tidak merasa itu kan gitu. Jadi kadang-kadang itu tidak sadar, itu istidraj ya. Kita merasa sukses, padahal itu Allah sedang mengajak kita. Namanya diulur terus gitu kan gitu. Tapi ketika kita disibukkan dengan kerja, tapi kalau kita masih istiqomah dalam beribadah, insya Allah itu akan menjadikan kebaikan untuk kita ya gitu. Jadi dengan harta yang melimpah itu jadi sarana untuk beribadah kepada Allah gitu. Jangan sampai lupa dengan Allah, karena sesungguhnya bahwa harta yang melimpah itu kan itu anugerah Allah. Maka gunakan harta itu untuk beribadah, taat kepada Allah gitu. Ya baik, sekarang yang ketiga pertanyaannya terkait dengan salat khusyuk ya. Adakah yang salat khusyuk itu? Nah, itu butuh proses.
butuh ikhtiar. Tidak bisa 1 bulan 2 bulan khusyuk. Itu butuh usaha yang kuat. Tidak bisa tiba-tiba, itu butuh proses yang panjang, butuh pembiasaan. Pernah kita kaji ya, menurut Imam Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali ada cara sholat khusyuk, ada 6 diantaranya ya. Kita coba apa yang kita ingati dari Al-Ghazali itu. Kalau pengen sholatnya khusyuk, yang pertama adalah harus memahami apa yang kita baca ya. Ketika kita membaca bacaan sholat, itu harus memahaminya. Itu bisa khusyuk. Salah satunya adalah harus memahami apa yang kita baca, dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kenapa? Kan sholat itu kan doa. Kata sholat ya, bahasa Arab sholat itu maknanya adalah doa. Doa itu adalah permohonan manusia kepada Allah. Kita sedang berdialog, yakinkan kita sedang dialog dengan Allah, sedang berjumpa dengan Allah, ada dialog di situ, ada komunikasi dengan Allah, dan nanti di perjumpaan itu ada permintaan kita kepada Allah, ada mohon kita kepada Allah. Nah, kalau kita pengen dikabulkan apa yang kita minta, berarti kita harus sungguh-sungguh di situ. Sungguh-sungguh dan mengerti apa yang kita minta gitu kan. Sungguh-sungguh mintanya. Yang kedua harus memahami apa yang kita minta. Minta apa di situ? Harus paham. Nah, makanya orang-orang yang pengen di Allah kabul permintaannya, karena suatu sebagai sarana meminta kepada Allah, dia kerjakan sebaik-baiknya. Ya, gitu. Dia lakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai dia pikirannya keluar dari zikir kepada Allah. Ya, gitu. Maka tadi salah satu cara agar kita salatnya khusyuk, maka langkah awal adalah kita harus mengerti apa yang kita baca di dalam sholat. Coba kepada para rekan-rekan teman sahabat, para siswa ya, sudah bertahun-tahun kita sholat, mungkin udah 10 tahun, kita paham nggak apa yang kita baca dalam sholat itu? Dari takbir atau sampai dengan salam, kita paham nggak? Nah, salah satu cara agar bisa khusyuk itu harus dipahami dulu ya. Ada pemahaman tentang apa yang kita baca itu, insya Allah. Terus yang kedua apa? Hudurul qalbi, hadirnya hati, menghadirkan Allah dalam hati kita. Itu di ketika Allah hadir dalam hati kita, kita sadar lagi sholat. Nah, gitu. Maka Allah dihadirkan dalam hatinya itu. Makanya ada satu pendapat ya dari salah seorang ulama. Jadi kalau kita pengen sholat khusyuk, yakinkan di depan kita ada Allah. Atau ada bilang katanya di depan kita ada Baitullah, ada Allah di situ. Allah melihat gerak-gerik sholat kita gitu. Nah, kalau kita Allah dihadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang zikir dengan Allah, maka insya Allah kita akan khusyuk ya, gitu. Tapi kalau hati kita
tidak hadir, pikiran pun lagi banyak masalah, itu sangat sulit untuk khusyuk ya. Masalah banyak, hati pun lagi galau ya, lagi sedih, begitu. Oh iya, saya ngajar di MJ ya, sekarang masih ngajar di MJ. Senin Kamis saya masih ke MJ, nanti Jumat Sabtu masih ke MJ, saya di Sabtu bisa ke MJ ngajar ya. Ini siapa ini, alumni tahun berapa? Ya, jadi sekali lagi, jadi kata Imam Al-Ghazali, jadi khusyuk itu banyak langkah harus kita lakukan. Ya, ingat ya Pak Wawan ya, masih ingat namanya Pak Wawan, alumni 2024 ya. Game poker dosa nggak walaupun nggak pakai uang. Game poker itu apa itu ya? Sejenis apa itu? Game pakai begini, di dalam Islam itu ya, itu hukumnya seperti apa, boleh tidaknya suatu permainan dalam pandangan agama itu, dengan game yang kita lakukan itu, kalau sampai melalaikan ibadah kepada Allah, lupa waktu, lupa zikir, lupa ibadah, itu bisa dihukumkan permainan yang harus dihindari ya. Jadi kalau kita melakukan suatu permainan ya, kemudian kita lupa waktu, lupa ibadah, lupa zikir, itu bisa dihukumkan haram perbuatan itu gitu ya, gitu ya. Raifan memang ada pendapat yang menyatakan kita dilarang menggambar atau membuat patung yang bernyawa. Nanti katanya nanti di hari akhirat, nanti kiamat nanti mereka akan dihidupkan kembali ya, akan dihidupkan maksudnya gitu ya, gitu. Itu ada pendapat seperti itu ya, ada pendapat seperti itu. Jadi ada yang melarang, hadis yang melarang, keterangan yang melarang, tidak boleh menggambar, membuat patung makhluk yang bernyawa, dan nanti pada hari akhirat itu akan dihidupkan dan akan menggugat kita yang melakukannya, yang memilikinya ya. Maka kalaupun membuat lukisan, paling lukisan pohon, bunga ya, tumbuhan gitu, air, pantai gitu kan. Nah, jangan menggambar manusia, hewan itu ya, itu seperti itu. Itu adalah pendapat seperti itu ya. Jadi tadi sekali lagi bahwa suatu perbuatan itu dihukumkan boleh tidaknya, ada faktor dampaknya ya, faktor dampaknya, efeknya. Jadi kalau suatu permainan, suatu aktivitas kita lupa dengan zikir kepada Allah, lupa ibadah kepada Allah, adzan berkumandang tidak merespon, maka itu bisa dihukumkan haram perbuatan itu. Orang main judi, main apa tuh, main gaple, main remi itu ya, itu kadang-kadang lupa dengan sholat, kadang-kadang lupa saja, tidak bergeming dengan itu, maka itu dihukumkan, itu perbuatan itu adalah harus kita hindari, dilarang dalam agama gitu kan. Malah sempat saya mendengar satunya termasuk permainan, main catur kalau itu kan, itu sampai berjam-jam itu kan kadang tidak cukup 2 menit 10 menit, itu kadang bisa 1 jam 2 jam.
Karena mereka terus bertahan tidak meninggalkan permainannya itu kan itu. Oh, yang profesi menggambar ya itu bisa menjadi bermasalah juga itu ya. Makanya tadi kalau memang merujuk kepada hadis Nabi tentang itu ya berarti menggambar yang tadi saja, menggambar tumbuhan ya, pemandangan itu bisa kan? Menggambar tumbuhan, pemandangan itu mungkin lebih ini. Tapi kalau menggambar makhluk yang bernyawa, manusia, hewan itu ya, itu juga jadi masalah juga ya. Gitu. Berarti kalau lebih aman ya kita arahkan kepada lukisan yang tidak bernyawa. Pernah saya menghadiri ada orang yang diruqyah itu ya. Diruqyah itu ketika di rumahnya ada patung kecil berupa hewan, itu harus dibuang dari rumah itu ya, harus dibuang. Katanya itu bisa menjadi media bagi tempat tinggalnya sejenis jin di situ ya gitu. Jadi menjadikan media, kata dia itu. Maka di ruang itu jangan ada patung-patung makhluk, binatang, manusia, itu harus dikeluarkan, itu menjadi media bagi jin untuk tempat tinggal di tempat itu. Itu harus dibersihkan dulu baru dilakukan ruqyah, membacakan Al-Quran itu. Ya, itu terkait tentang lukisan ya gitu. Ya, itu barangkali jawaban yang dapat saya sampaikan ya gitu. Ya, sekali lagi kembali ke tadi pertanyaan yang saat khusyuk tadi ya. Ya, memang saat khusyuk ini menjadi apa? Menjadi standar sholat yang Allah terima. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 ya, ada ayat yang keduanya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang seperti apa? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nanti di ayat yang ke-9, 10, nah, salah satunya orang yang khusyuk dalam sholatnya, mereka akan mendapatkan tempat tinggal di Jannatul Firdaus. Jadi balasan Allah kepada orang yang sholatnya khusyuk, maka Allah berikan pahala, ganjaran, balasan berupa Jannatul Firdaus. Memang itu sebuah perjuangan yang berat. Tadi ada harus memahami sholat kita, memahami bacaan sholat kita, menghadirkan hati dalam sholat. Itu riyadhahnya luar biasa. Terus ada khauf ya, takut kalau sholatnya nggak diterima. Ada khauf di situ. Ada roja, ada berharap, optimis ibadahnya akan diterima. Ada roja di situ, ya. Ada harapan yang besar Allah menerimanya. Terus ada ta'zim, mengagungkan Allah di situ. Ada ta'zim, ada khauf, ada roja, ada hudurul qalbi di situ. Ada faham, ada paham terhadap bacaan sholat. Itu sarana untuk mencapai sholat yang khusyuk. Karena tadi kalau dia sholat, kalau nggak khusyuk, itu seperti badan yang tidak bernyawa. Ya Allah akan nilai dari kekhusyuannya itu. Tidak hanya rukun terpenuhi, tapi
khusyuk enggak, karena sholat adalah komunikasi secara ruhani dengan Allah. Kalau dia enggak khusyuk berarti rohaninya tidak tersambung dengan Allah gitu. Saya kadang-kadang sholat tiba-tiba kebayang sesuatu, itu. Jadi orang yang khusyuk itu seperti orang sedang nyupir di jalan tol, di jalan raya. Ketika si mobil itu belok ke kiri, ke kanan, itu harus segera diluruskan kembali. Ya, kadang-kadang belokan mobil itu kadang-kadang kalau kita tidak fokus dalam nyetir, kita sedikit aja ngantuk gitu ya, itu mobil bisa nyelonong ke kiri atau ke kanan. Kalau terus nyelonong ya sudah, keluar dari jalur itu bisa berbahaya. Ya, juga sama ketika dia sholat, kalau timbul bayangan-bayangan, maka kembalikan. Saya lagi sholat ini, ya. Saya lagi dialog dengan Allah, maka itu segera disingkirkan bayangan-bayangan itu. Itu kadang-kadang muncul, ya memang betul. Bisa pekerjaan, bisa bayangan orang. Emang itu kan kita diganggu oleh setan di situ. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, ada yang yuwaswisu, membisikkan gitu kan. Agar kita tidak khusyuk, maka diganggu, dibisikkan dari telinga kita. Siapa yang mengganggu kita adalah minal jinnati wan nas. Kelompok jin juga kelompok manusia. Makanya ketika sholat harus kita sadar, betul-betul sadar. Kalau tiba-tiba muncul bayangan-bayangan yang mengganggu sholat kita, nah kita harus segera mengabaikan bayangan itu. Kita lagi sholat nih, kita lagi sedang menghadap Allah. Selain Allah jangan dihadirkan, jangan dipikirkan waktu itu. Ya memang itu tadi, kita butuh latihan yang cukup berat. Ketika ada bayang kita bisa meng-cut nggak? Di-cut nggak gitu. Jangan sampai hadir dalam pikiran itu. Nah kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, hati kita, ya itu kehilangan momentum sholat yang khusyuk, ya gitu. Jadi sekali lagi, jadi untuk sampai ke khusyuk itu butuh proses yang sangat-sangat panjang. Tidak bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tidak. Itu butuh waktu yang sangat lama, butuh riyadhah. Itu saja untuk memahami mana sholat itu kan butuh belajar yang panjang. Ya, kita pahami dari awal, dari mulai niat, terus doa iftitah saja. Di situ kita kan ada ikrar di situ. Ya, Allahu Akbar kabiro, itu sebuah ikrar kepada Allah. Allahu Akbar ya kabiro. Allahu Akbar, Allah itu maha besar, kabiro, yang sangat sempurna kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Segala puji hanya untuk Allah, hanya bagi Allah, dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Ya besok pagi live ngaji subuh dari Masjid SMA ya. Jadi setiap pagi jam 5 sampai 5.30 gitu, setengah jam lebih kita live untuk tahsin Al-Quran ya, tahsin Al-Quran, jadi bimbingan tajwid dan juga makharijul hurufnya ya, tahsin itu kita lakukan.
setiap pagi ya, Senin sampai dengan Sabtu itu jam 5 sampai jam 5.30. Tapi kalau hari Minggu 2 sesi ya. Sesi pertama jam 5 sampai 5.30, sesi kedua jam 5.30 sampai dengan jam 6.00. Jadi kita mencoba menggunakan waktu ya sebaik mungkin. Jadi kita isi waktu-waktu yang ada hari ini agar kita dekat dengan Al-Quran ya. Kita mencoba belajar membacanya. Setelah membaca dengan baik, kita coba untuk memahaminya ya, memahami apa yang kita baca. Quran itu kan pedoman hidup, jadi kita harus mengerti apa yang kita baca. Ya, jadi setelah kita membacanya, menghafalkannya ayat-ayat Al-Quran yang surah yang pendek itu, ya juz amma itu, ya karena kita awal dari juz amma dulu, kita coba gali maknanya, sehingga kita akan semakin paham dengan Al-Quran, ya. Karena Quran bukan sekedar baca, tapi adalah panduan hidup kita. Maka kita harus terus intensif dekat dengan Al-Quran dan kita pahami. Dan nanti puncak dari pemahaman itu apa? Kita mencoba untuk mengamalkan, mempraktekkan apa yang kita pahami di dalam Al-Quran itu. Itu baru bisa merasakan indahnya Al-Quran ya. Maka kita terus insya Allah sepanjang kita masih sehat, punya kesempatan yang banyak, punya waktu yang cukup, kita terus setiap waktu pagi dan malam kita coba terus untuk mengkaji Al-Quran ya gitu. Dan insya Allah untuk malam besok materi kita akan membahas tentang Valentine Day ya, insya Allah. Jadi besok tanggal 13 Februari malamnya ya, malam 14, nah, kita coba akan membahas materi tentang